Biar nanti banyak yang mau datang narasumber gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Polos Podcast Lobs. Salam Art Media Bermedia. Polos karya Like Out Broadcasting SMA Negeri 1 Rumpin. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahri Firdiansyah. Di sini saya sebagai host pada edisi Polos pertama kali ini. Oke, pada kali ini kita akan mendatangkan bintang tamu yang sungguh spektakuler dan sangat inspiratif tentunya di SMA Negeri 1 Rumpin. Kali ini juga kita bakal membahas tema yang mungkin ini bisa membuat kalian semua bisa lebih terbawa lagi semangatnya dalam pembelajaran seperti itu. Oke, tema yang kali ini kita bahas yaitu motivasi pendidikan. Jadi bagi kalian nih yang sering ngeluh gitu belajar, terus ngeluh kalian pengen jadi ini, pengen jadi itu, tapi kalian bilang gak mungkin. Nah, ini podcast ini cocok banget buat kalian tonton, oke? Ya, pada penasaran gak sih bintang tamunya itu siapa? Kalau kalian penasaran, mari kita panggilkan. Kita panggilkan, ini dia bintang tamu yang spektakuler dan inspiratif, yaitu Bapak Herlambang Harifail Huda. Silakan Bapak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak. Siap. Gimana Satri? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke Pak, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Pak buat di podcast ini Pak. Oke, semua teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang nih, Rik? Boleh pagi, boleh siang sih, karena udah pagi menjelang siang Pak. Tapi tergantung tayangnya sih ya. Ya. Tayangnya kapan, pagi Ya. atau siang? Oke. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Herlambang Harifail Huda, guru PPKN di SMA Negeri 1 Rumpin. Oke, mungkin itu saja. Nanti bisa Alwi Fahri. Siap. Oke, jadi ini adalah Bapak Herlambang Harifail Huda. Dia adalah guru di SMA Negeri 1 Rumpin yang mengampu guru yang mengampu mata pelajaran PKN ya Pak ya? Betul. Oke, sangat keren sekali ini Pak. Kebetulan saya suka banget Pak sama PKN Pak. Aduh. Wah, luar biasa. Ya, mungkin Pak, saya boleh ngulik-ngulik dulu nih identitas Bapak atau mungkin kebiasaan dan hobi Bapak, boleh Pak? Boleh, silakan. Oke. Silakan. Oke, yang pertama Pak, Bapak tuh tinggal di mana Pak sekarang? Oke, kebetulan saya tinggal di Semplak Barat ya. Semplak Barat itu masih masuk kabupaten sebetulnya. Rumah saya masih masuk kabupaten, itu perbatasan kabupaten kota. Adanya di Kampung Lumbung, RT 002, RW 007, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Jadi teman-teman kalau berpikiran, wah, Pak Herlambang rumahnya di Semplak nih, orang kota. Bukan, saya masih kabupaten, cuma 1 jengkal menuju kota gitu. Oke, siap. Tapi lumayan ya Pak jarak dari sekolah sini Pak? Lumayan dekat, Ri. Lumayan Dekat, sangat jauh. Gimana tuh? Sangat jauh. Namanya deket Ya. sangat jauh, aduh. Ada Pak, 1 jam? 1 jam saya rasa kurang sih. Kurang. Sekitaran 45 menit lah saya kalau bawa motor agak kencang ya ngebut. Tapi kalau misalkan santai ya mungkin bisa sih 1 jam gitu. Tapi kan jarang untuk santai. Oke Pak. Selanjutnya nih Pak, Bapak selain ngajar jadi guru di SMA, jadi ngajar pelajaran PKN ya Pak. Yeah. Selain itu ada tugas atau pekerjaan lain nggak sih Pak? Di sini ya? Iya di sini. Kebetulan di sini selain menjadi guru yang mengampu Pancasila ya, untuk saat ini berarti PP ya, Iya, pendidikan Pancasila. Saya juga kebetulan diperbantukan untuk mengajar bahasa daerah, Ya. mata lokal, bahasa Sunda, walaupun saya tidak begitu paham dengan bahasa Sunda, tapi alhamdulillah berkat teman-teman yang ada di sini, baik bapak ibu guru ataupun anak-anak gitu, alhamdulillah saya mulai terbiasa dengan
ritme bahasa yang ada di sini itu bahasa Sunda gitu. Walaupun tidak begitu halus bahasa Sunda yang saya miliki, tapi seiring berjalannya waktu saya bisa menyesuaikan. Nah, di sisi lain saya juga kebetulan di sini menjadi pembina, sebutin kan nih? Sebutin boleh Pak, boleh. Oke, saya kebetulan pembina Lobs nih. Apa nih Lobs Polos, ini? ini podcastnya Pak. Ini ya, Ya. Polos Podcast Lobs. Kebetulan saya pembina Lobs, sekaligus pembina OSIS untuk tahun ini gitu. Ya, siap Pak. Keren banget nih Pak ya, bisa jadi pembina Lobs, jadi pembina OSIS itu udah keren banget sih Pak. Luar biasa Pak. Luar biasa Pak. Oke, sekarang kita lanjut Pak. Bapak tuh biasanya kebiasaan atau hobi Bapak apa aja sih Pak biasanya? Kebiasaan ya? Atau hobi Bapak Hobi. ngapain? Iya. Saya rinci aja ya, kebiasaan dan hobi saya jadikan satu. Kebetulan saya memiliki hobi itu satu, bermain musik yang pasti. Kedua, bermain futsal. Ketiga, yang nggak kalah seru, main merpati. Oke. Saya main merpati nih. Oke, siap. Kita lanjut deh Pak ya. Oke Pak, jadi kita mungkin kita langsung bahas ke podcast yang mau kita jalanin kali ini. Itu temanya motivasi pendidikan dengan judul Semangat Belajar Kunci Masa Depan Pak. Jadi kita bakal ulik-ulik nih isi gimana Bapak memotivasi siswa. Nanti kan kita polos ini bakal kita share di SMA Negeri 1 Rumpin dan sekitarnya Pak, kayak gitu. Jadi kalau motivasi itu Pak ya, bagi saya sendiri itu, bagi siswa itu sangat penting Pak. Karena pertama, motivasi itu biasanya membuat si siswanya lebih semangat dan ia mempunyai keinginan lebih tinggi, mempunyai prestasi diri mereka sendiri gitu Pak. Kalau bagi saya ya Pak. Nah itu, jadi kita minta nih Bapak nanti bakal dilontarkan beberapa pertanyaan dan Bapak jawab, terus nanti ya kita sharing-sharing lah Pak intinya di sini tentang motivasi pendidikan gitu. Ya, boleh. Oke, boleh. Mau langsung ke pertanyaan nih Pak? Boleh, agak serius buat ini. Agak serius. Serius nih. Oke. Pak. Kita dengerin ikat pinggang dulu. Oke, boleh. Oke Pak, kita langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Ya, boleh. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak. Apa sih motivasi terbesar dalam belajar itu Pak? Motivasi terbesar dalam belajar. Oke. Saya kasih Pari gambaran deh ya. Iya. Pari punya tujuan atau tidak? Punya Pak. Oke. Pari datang ke sekolah jam berapa dari rumah? Jam 6 Pak. Jam 6. Sampai sekolah? Sekitar 6.30-an. Tujuannya untuk apa? Sekolah, belajar. Sekolah. Untuk belajar. Ngapain harus belajar, Ri? Presiden udah ada. Bupati udah ada. Gubernur udah ada. Untuk apa Pari belajar? Untuk menuntut ilmu. Oke. Berarti motivasi terbesarmu ialah Menuntut ilmu. ilmu. Untuk apa? Untuk meraih kesuksesan. Nah, intinya di sukses. Teman-teman kalau tidak punya motivasi dalam hidup, maka akan jauh dari kata sukses. Tuh, mengapa saya bilang seperti itu? Karena ini bicara dari pengalaman. Ya, motivasi belajar itu penting. Teman-teman kalau nggak punya motivasi belajar, untuk apa datang ke sekolah? Apa? Mengalahkan ego yang harusnya masih tidur, datang ke sekolah, sampai di sekolah, bingung mau ngapain? Motivasimu apa datang ke sekolah? Nggak tahu gua. Datang aja gua mah gitu kan. Nah, itu buat apa? Ya, makanya motivasi dalam belajar itu sangat penting, Ri, ya. Untuk kalian atau bahkan untuk kita sebagai guru gitu. Bapak juga pada saat di rumah harus kembali membaca materi walaupun tidak tidak sesering kalian, tapi sesekali saya membaca gitu. Khawatirnya ada pertanyaan yang sulit dari anak dan tidak bisa saya jawab. Pantang bagi seorang guru pada saat dapat pertanyaan, Pak, apa sebetulnya ideologi bangsa? Ternyata jawabannya, oke teman-teman nanti ya saya cari dulu jawabannya. Wah. Atau nanti, oke teman-teman itu jadi PR buat kalian. Wah, nanti ya. Motivasi belajar itu hal yang sangat penting. Sebelum teman-teman itu melakukan kegiatan pembelajaran, hal apa nih yang menjadi stimulus? Ya, yang menjadi stimulus teman-teman ikut dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kalau saya bilang motivasi itu stimulus lah, ya, sehingga nanti akan ada respon dari stimulus itu.
Itu mungkin Ri, kalau dari saya. Motivasi dalam belajar itu kita tuh lebih ke menuntut ilmunya ya Pak. Jadi di menuntut ilmu itu ada tujuan kita. Jadi motivasi itu lebih ke tujuan kita gitu. Motivasi terbesar dalam belajar. Ya Pak, kita lanjut ya Pak. Ya, pertanyaan kedua itu kenapa sih Pak kita sebagai siswa yang masih remaja gitu Pak, khususnya itu di SMA, mungkin dari SMP, SMA itu kita membutuhkan motivasi yang tinggi gitu Pak, mungkin dari guru atau orang tua. Itu aja Ri? Iya Pak. Oke. Edukasi atau pembelajaran itu jangka panjang ya Ri, bagi saya. SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Hal apa yang menjadi motivasi untuk kita dalam melaksanakan pembelajaran? Gitu. Kalau kita tidak punya motivasi yang kuat, maka hal yang panjang itu akan terasa sangat panjang, Ri. Karena kita tidak punya motivasi. Nah, saya berpikiran atau menanamkan dalam diri saya, motivasi terbesar saya itu berada di rumah. Orang tua saya. Tuh. Jadi, ibu dan ayah saya selalu memotivasi saya, apalagi mungkin Fahri sudah tahu, kalau saya itu anak tunggal, ya, jadi harapan terbesar ibu dan ayah saya itu di saya. Kalau saya sampai gagal, berarti beliau berdua gagal untuk melanjutkan mimpi-mimpinya. Karena apa? Anak tunggal itu, saya rasa ya, nih curcol dikit. Ini luar biasa sangat berat bagi saya menjadi anak tunggal. Kenapa? Kita harus bisa menjadikan diri kita itu sebagai hal yang betul-betul mampu membahagiakan orang tua kita, ya, dimana nanti akan ada fasenya kita harus memilih jalan hidup kita atau jalan hidup orang tua, nanti pasti akan berbeda. Nah, mungkin teman-teman nanti akan merasakan fase itu nanti pada saat masuk kuliah, gue mau masuk jurusan ini tapi ibu gue pengennya ke sini. Nah, itu nanti teman-teman akan dilema di situ, ya. Jadi motivasi dari orang tua atau dari diri kita sendiri, ya, baik internal atau eksternal, itu sangat penting, Ri. Itu yang tadi saya bilang, teman-teman kalau nggak punya motivasi, maka tidak akan ada penguat dalam perjalanan hidup. Nah, nanti di tengah-tengah jalan teman-teman akan bingung, wah, ini gue sekolah mau ngapain sih? Gitu kan, capek-capek banget datang pagi, mau ngapain sih? Ya, di sekolah cuma numpang absen, numpang jajan, kembali pulang. Lalu apa motivasimu datang ke sekolah? Atau, nah itu, maka dari itu motivasi itu menjadi hal yang sangat dasar bagi saya. Apa sih yang bisa memotivasi kalian? Ya, motivasi juga kalau saya rasa itu didapat tidak hanya pada lingkungan rumah, keluarga, ya, atau bahkan sekolah. Nah, itu bisa didapat pada saat teman-teman kalian ikut aktif dalam perjalanan kalian. Contohnya apa? Lingkungan sosial, lingkungan pertemanan kalian, ya. Kalau yang lagi ngetren apa sih sekarang? Kalau kelompok-kelompok itu circle itu salah satu hal yang menjadi kunci, ya, berhasil atau tidaknya seseorang termotivasi dalam pembelajarannya, gitu. Itu saja mungkin, Ri. Itu aja Pak. Oke, siap. Itu tadi mengapa kita sebagai siswa, ya, selayaknya itu butuh motivasi yang tinggi. Itu tadi yang kata Pak Lambang, karena itu tuh motivasi tuh kayak penuntun kita lah, penuntun kita untuk menuju tujuan kita. Oke Pak, kita lanjut Pak. Gini Pak, saya mau nanya Pak, kan saya nih Pak, kalau lagi belajar ya Pak, kalau lagi belajar atau kan biasanya belajar tuh ada ujian gitu Pak. Saya kadang-kadang pernah ngerasa down Pak saat lagi mau ujian, atau misalkan merasa tuh diri tuh malas banget gitu Pak buat belajar Pak. Padahal kita kalau mau ujian itu kan seharusnya belajar dulu Pak, biar nanti seenggaknya ada efek yang kita bawa pada saat ujian gitu Pak. Seenggaknya ada yang pernah kita ulas lah sebelumnya. Nah, yang saya mau tanyain, gimana sih Pak cara kita biar bisa bangkit lagi dari kemalasan itu Pak, dari rasa ngedon itu Pak? Ngedon, ya? Sebetulnya, Ri, ini anggap sharing aja, Ri, ya. Sebetulnya itu bukan malas sih, ya. Lebih tepatnya kita tuh tidak paham gaya belajar mana yang cocok untuk kita, gitu. Karena kebanyakan orang tua, ya,
menyuruh kita belajar itu membaca. Ya, membaca dan menulis gitu. Contoh saya pada saat dulu saya masih sekolah. Bang, besok ulangan ayo baca dulu kamu. Pelajari materinya untuk besok. Ya, itu saya selalu berusaha untuk membaca. Nah, itu akan ada rasa di mana, males banget gitu kan ya. Nah, males. Kata males itu pasti akan muncul. Itu akan berkelanjutan, Ri, kalau kita tidak bisa menyikapinya. Ya, jadi ada beberapa tips ya yang mungkin ini ilmu yang saya dapat pada saat saya duduk di bangku kuliah, Ri. Ternyata selama ini saya belajar dengan cara yang salah. Kenapa tuh, Pak? Nah, kenapa tuh, Pak? Oke, bagus. Ternyata ada 3 gaya belajar yang dapat kita pilih. Bukan ketiganya harus kita kuasai, Ri, tapi kita pilih. Ada gaya belajar yang audio, visual, dan kinestetik. Nah, Pari harus tahu di mana posisi Pari saat ini. Apakah Faris seorang audio, visual, atau kinestetik? Nah, kalau saya tipikal yang audio. Kenapa saya tidak bisa membaca? Saya kalau baca nih, Ri, baca 1 lembar atau 1 paragraf aja gitu, itu mau 10 kali saya baca juga nggak akan hafal. Karena apa? Saya bukan tipikal orang yang visual. Saya nggak bisa membaca, saya malas menulis gitu. Nah, saya hanya fokus kepada sumber suara. Jadi kalau saya mau belajar itu bingung, aduh, baca apa nih, gue nggak bisa nih gitu kan. Udah baca berkali-kali masih aja saya ngeblank. Nah, itu saya alami pada saat saya duduk di bangku kuliah semester 4 bersama dengan Pak Yuyus Kardiman. Pak Yuyus Kardiman berkata pada saya pada saat itu, kenapa kamu tidak bisa menjawab pertanyaan? Saya bingung dengan pertanyaan ini. Kenapa kalimatnya sulit saya tangkap gitu. Itu padahal pertanyaannya ada di kertas. Ternyata Pak Yuyus bacakan pertanyaannya. Kayak pertanyaan seperti ini, Mas, dibacakan lah. Dan itu ketangkap oleh saya. Sehingga beliau berkata, Mas, coba pelajari gaya belajarmu. Ubah yang tadinya seperti ini, konvensional saja, coba ubah dengan gaya belajar yang audio. Nah, itu saya jalankan selama saya duduk di bangku kuliah semester 5. Semester 1 sampai dengan semester 4 itu saya menjadi mahasiswa yang sangat bodoh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Di semester 5 saya baru mulai bisa, karena saya baru ketemu dengan dosen yang tepat saat itu. Sehingga gaya belajar seperti itu saya lakukan pada saat saya menjelang sidang. Jadi saya minta tolong sama teman saya, teman kosan nih, teman kosan saya. Terima kasih Bang Ibnu, Bang Jenal, Asep, Rudi Casmana yang sedang ada di Amerika sana. Terima kasih telah membantu saya. Mereka semua membantu saya. Jadi dibacain tuh apa yang akan saya presentasikan besok, dibacain, saya rekam. Nah, itu selama 3 hari ke depan saya dengerin pakai headset, Ri. Yang lain dengerin lagu, saya malah dengerin omongan mereka. Sini, metodologi penelitian menurut Moleong ialah, wah, itu saya dengerin seperti itu, Ri. Sehingga itu akan lebih cepat terserap oleh saya. Gitu. Jadi kalau Pari dan teman-teman semua mengalami kesulitan, coba ubah gaya belajarnya. Karena gaya belajarmu tidak akan bisa gaya belajarmu yang salah tidak akan pernah mengubah apapun. Ya, kalau kamu sudah tahu itu sulit, maka jangan dilakukan. Cari gaya yang lain. Itu, ya. Gitu, Pak. Oke, Ri. Nah, jadi untuk kita rasa ngelawannya itu tadi kata Pak Erlambang, jadi belajar itu ada banyak tipe dan gaya. Ya. Jadi pilihlah gaya dan tipe yang sesuai dengan apa yang masuk dengan apa ya disebutnya, Pak? Kemampuan kita gitu. Tapi satu, Pari gayanya 3. Tapi jadi siswa jangan banyak gaya dong. Okay. Iya dong. Majak kayak nanti nggak bisa apa-apa, ribet. Dan terlalu banyak gaya. Iya. Kurangin deh gayanya. Bergayalah dengan seadanya. Oke, mantap. Puitis banget Pari ini. Oke, Pak, kita lanjut, Pak. Lanjut. Sekarang tuh saya mau nanya satu, Pak. Mengapa sih, Pak, pendidikan itu penting, Pak, bagi seseorang? Nanya satu ya? Pastinya udah 3 nih. Ini keempat berarti satu-satu mulu. Gimana?
Mengapa pendidikan itu penting bagi seseorang, bagi kita semua? Oke, jujur, saya tinggal di kampung. Di kampung itu nggak akan dihargain kalau pendidikannya rendah, ya. Sumber daya manusia di kampung itu kalau misalkan kita rendah, kita pendidikannya hanya sampai SMP, toh nggak akan dihargain di kampung. Itu di kampung saya. Maka dari itu, ibu dan ayah saya berkata, bahasanya ya, memang seperti itu. Kalau lu mau dihargain, pendidikannya harus tinggi. Nah, gitu. Sehingga apa? Hal yang saya ingin capai saat itu, oh iya, gue harus kuliah. Itu. Nah, kenapa demikian? Saya merasa saya hidup di kampung. Kalau misalkan saya tidak dihargai dan tidak terima di kampung, maka untuk apa? Gitu. Jadi saya berpikiran saat itu ya, saya ingin posisi saya dianggap ada dulu. Makanya saya kuliah. Itu salah satunya yang sangat penting. Yang kedua, kenapa penting untuk kita menjalin pendidikan? Ya, salah satunya ialah satu, mempersiapkan diri. Dua, membangun relasi. Kita kalau kita pintar, otodidak, pintar saja, tidak punya relasi, samanya bohong. Pari jago foto, tapi nggak punya relasi, nggak akan ada job. Iya kan? Ya iya. Mau sampai kapanpun, kalau kita punya life skill, tapi nggak punya relasi, ya udah mentok gitu-gitu aja. Jadi life skill kita hanya konsumtif untuk kita, tidak bisa kita publikasikan atau tidak bisa dikomersilkan. Jadi pendidikan selain ajang kita membentuk karakter, ya, mempertinggi jenjang, di sisi lain pendidikan juga membuat kita menemukan relasi-relasi baru yang kelak akan bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Itu mungkin Ri. Ya, jadi kita itu mengapa pendidikan itu penting, karena pertama ke bawah juga ya Pak, ke sosial masyarakat ya Pak. Masyarakat. Kedua, itu tuh untuk mempersiapkan diri kita dan menambah relasi dan memperbaiki sumber daya manusia. Kita lanjut lagi Pak. Yang mau berapa pertanyaan sih Pak? Oh bebas. Satu pertanyaan 50.000. Ditarik ternyata satu pertanyaan, ditarik. Aduh. Tadi udah berapa pertanyaan Pak? Tadi 40.000. 20. Aduh, udah kemana nih bayar lama nih? Biar nanti banyak yang mau datang narasumber gitu. Oke. Oke Pak, saya mau geser sedikit nih Pak pertanyaannya. Bisa kemana nih? Enggak Pak. Bukan Bapak yang digeser. Geser sedikit. Boleh. Bapak ini kan pertama saya lihat bagus ya Pak, maksudnya bagus dalam kinerjanya mungkin ya Pak, karena Bapak juga pertama dipilih jadi pembina eskul ini ya Pak, eskul broadcasting, terus gak lama kemudian dipilih jadi pembina OSIS ya Pak. Nah, sebagai saya nih Pak, anak ekstrakurikuler, anak organisasi lah gitu Pak, kita pengen tahu Pak, gimana sih Pak jadi leader yang hebat Pak? Jadi leader yang hebat. Ini pertanyaan yang sangat dasar ya, pertanyaan yang sangat mudah, tapi jawabannya sulit, Ri. Menjadi leader yang hebat. Bahkan sampai saat ini saya sulit memposisikan saya sebagai leader. Karena memang kita harus bisa, kalau leader itu, bicara leader itu kita harus memposisikan posisi kita di depan. Kita punya beberapa anggota yang harus kita bawa gitu. Ya, leadership itu bagi saya menjalankannya mudah-mudahan gampang gitu. Nah, cuma ada tips bagaimana caranya kita mampu menjadi leader yang hebat. Kuncinya satu, mampu memanusiakan manusia, mampu memanusiakan anggota kita. Nah, kita leader, pemimpin, bukan bos yang bebas memerintah siapa saja. Ya, kuncinya satu, kalau Pari mau jadi pemimpin yang hebat, kerjakan selagi mampu. Jangan hal kecil, gue leader men, gue pemimpin, gue ketua ekskul men, gue ketua lobs, suruh aja, Ki, tolong dong, beresin kerjaan gue nih. Nah itu yang salah. Kebanyakan seperti itu, ya kan? Kebanyakan seperti itu. Nah, baik di organisasi ataupun di ranah kerja, nggak kepake yang kayak gitu. Ya, selagi bisa kerjakan, nggak bisa bertanya, masih nggak bisa nggak tolong.
Jangan malu minta tolong. Tolong dong, bantuin, gue nggak bisa. Jangan merintah seperti bos. Ya, kita bukan bos, kita seorang leader. Ya, menjadi leadership itu hal yang mudah diraih, tapi sulit dijalankan. Amanah, itu ya. Kenapa Pak Ri nanya ini Pak? Karena ya Pak Ri sedang merasakan gitu Pak. Karena untuk evaluasi Pak Ri sendiri Pak sebagai ketua broadcasting, mungkin takut nanti, wah ini gaya kepemimpinan Pak Ri kayaknya lebih ke kayak bos dan gitu. Saya takutnya nanti ya bisa diambil evaluasi lah Pak dari sharing-sharing kali ini. Oke Pak, kita lanjut Pak, geser lagi nih. Kemana nih? Oke, Pak, yang ada 2 pertanyaan lagi sih Pak, sekitar dua lah. Sekitar 2. Berarti 3 Pak. Berarti sekitar 150 lagi. Ya, 150 lagi Pak. Harusnya saya bawa ajudan buat nyatet berapa gitu. Lanjut Ri. Oke. Pertanyaan ini apa sih Pak kunci kesuksesan Pak? Kunci kesuksesan. Hanya satu bagi saya. Satu Pak. Konsisten. Udah. Kenapa harus begitu Pak? Oke, mengapa begitu? Kalau kita menjalankan suatu kerjaan, yuk kita fokus sama itu, Ri. Walaupun nanti kita akan mengalami atau dihadapi dengan beberapa problem atau dengan beberapa permasalahan, kita harus tetap fokus dengan satu titik itu. Ya, kenapa saya bilang konsisten? Banyak teman-teman atau orang-orang deh ya, saya bilang orang-orang deh, yang tidak bisa konsisten dengan pekerjaannya. Ya, misalkan, saya mau jadi fotografer. Misalkan, tiba-tiba setengah jalan nih, ada batu kecil yang mengharang. Apa tuh? Berhubungan dengan nggak punya handphone lah, nggak punya kamera lah, nggak punya budget lah. Ternyata jadi fotografer itu banyak hambatannya ya. Yaudah deh, gue mundur. Padahal kamu tinggal singkirkan batu kecil itu, masuk deh sama kata sukses itu. Nah, banyak kita yang tidak konsisten. Atau bahkan satu lagi, hari ini kita melakukan kebaikan, dipuji. Ya. Besoknya udah dipuji. Udah kan? Berarti nggak konsisten dong, tidak kontinu dong, tidak dilanjutkan. Nah, biasakanlah hal baik itu, kalau memang kita ingin sukses, hal baik yang sudah kita lakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Sehingga menjadi sesuatu yang biasa. Biarkan saja udah kebiasaan itu menjadi habit untuk kita. Pada saat semua menjadi habit, udah kita enak. Oh, kita udah biasa. Contoh datang pagi. Gitu. Datang pagi itu kan seperti itu. Kalau misalkan, ya memang datang pagi tidak membawa kita untuk sukses, tapi setidaknya itu sudah jalan menuju sukses. Gitu. Oke, Ri? Oke, jadi teman-teman semuanya, tadi yang dikatain yang dijawab pertanyaan saya tadi itu kan, apa kunci kesuksesan, dan Pak Helambang jawab itu konsisten. Jadi teman-teman yang mau sukses, benar-benar sukses, harus konsisten sama yang apa kalian tuju, gitu ya Pak ya? Tuh. Ya Pak, kita lanjut lagi Pak. Yang terakhir sini seputaran mendasar aja Pak, seputar Bapak aja. Lebih ke komentar sih Pak. Berikan komentar atau kesan Bapak selama Bapak di sini, mungkin tentang anak-anaknya, anak-anak di SMA ini, tren atau gaya hidup mereka di sini, atau mungkin perkembangan sosial mereka di sekolah Pak. Ya pokoknya itu kesan Bapak aja lah buat pas ngajar di sini gitu Pak. Oke. Kesan, kebetulan tahun pertama saya di sini ya, kesan pertama saya itu di luar dari ekspektasi saya. Saya masuk ke Rumpin, sudah berpikiran, waduh, Rumpin bro gitu kan. Rumpin bro gitu. Waduh, gimana nih cara menangani anak ya. Tapi saya tidak ada rasa takut sama sekali pada saat saya ditempatkan di Rumpin, apalagi yang akan berhadapan nanti dengan anak-anak gitu kan. Saya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Walaupun saya nanti akan berhadapan dengan anak-anak yang luar biasa, tetap akan saya jalankan. Ya, saya punya basic selama 6 tahun di Satgas Pelajar Kota Bogor. Ya, saya menjadi pengurus juga di sana. Nah, saya sudah mempersiapkan diri saya sejauh mungkin untuk siap terjun ke lapangan yang lebih dalam. Pada saat saya ke Rumpin, saya sudah berpikiran, kayak ini
bahasanya ya, kayaknya gue harus lebih ekstra nih dibanding di kota gitu kan. Ternyata pada saat saya masuk ke Rumpin itu di luar dari ekspektasi saya. Ya, tidak ada apa yang saya dapat di kota. Ya, saya ketakutan yang berlebihan saat itu. Walaupun saya sudah merasa siap, tapi di kota aja seperti itu, apalagi di kabupaten, apalagi di kampung gitu kan. Wah, ternyata alhamdulillah anak-anak di sini semua nakal relatif ya, Ri. Anak sekolah itu nakal relatif bagi saya. Anak nakal itu bagi saya dia sedang mencari perhatian dari bapak ibu gurunya. Ya, kenapa demikian? Karena saya berpikiran anak nakal tersebut ingin mendapat perhatian lebih dari bapak ibu gurunya. Karena saya pernah ada di posisi anak nakal tersebut pada saat saya sekolah, gitu. Kita berusaha untuk menarik perhatian. Ayo Pak, Bu, ini ada gua nih, ada gua yang nakal. Jadi itu salah satu bentuk demo anak-anak yang nakal kepada bapak ibu guru yang hanya melihat anak-anak dalam segi baiknya saja. Seperti itu. Nah, selepas kegiatan saya kuliah, Ri, saya sudah menanamkan dalam diri saya. Setiap anak, setiap siswa datang ke sekolah itu dengan problemnya masing-masing di rumah. Ya, kita tidak tahu anak tersebut bawa problem apa dari rumahnya. Ada kemungkinan anak tersebut tidak bisa menyelesaikan masalahnya di rumah, sehingga harus dibawa ke sekolah dengan segala pertimbangannya. Nah, kita sebagai bapak ibu guru tidak bisa melabelin anak, wah anak nakal, wah anak ini harus kita punishment aja. Tidak bisa. Kenapa? Satu, kalau bukan kita yang dapat menyelesaikan masalahnya, siapa lagi? Karena di rumahnya masalah itu tidak kelar. Dia berharap dengan adanya bapak ibu guru, dia dapat sedikit terbantu problem yang dia milikinya. Dengan cara apa? Satu, bimbingan, curhat ya, curhat colongan gitu kan, atau bahkan sharing seperti ini. Nah itu, jadi siswa itu punya masalahnya masing-masing. Bagaimana kita sebagai pendidik yang mampu membantu anak keluar dari masalahnya, gitu ya. Kesan saya di sini luar biasa. Anak-anak di Semarang itu sopan, santun, sapa. Wah, kalau saya ketemu Pak Er, kumaha damang. Ada yang manggilnya Pamuhun gitu kan. Ada yang manggilnya Bapak kumaha damang. Itu ternyata saya banyak nama baru di Rumpin ini. Alhamdulillah Allah kasih saya kesempatan untuk menginjakkan kaki saya di Rumpin ini. Ada yang bicara pada saat saya ke kunjungan ke BRIN dengan anak-anak OSIS, bilang Rumpin rumah pemimpin katanya gitu. Nah, saya berharap anak-anak yang lulus dari sini, bapak ibu guru yang lulus dari sini, kelak akan menjadi pemimpin regenerasi selanjutnya. Amin, itu harapan pesan saya. Oke, mungkin itu, Ri. Itu aja Pak ya. Siap. Oke, jadi itu tadi kesan-kesan dari Pak Herlambang ya Pak ya. Selama Bapak Herlambang ini ngajar di sini, dan Bapak Herlambang ini baru 1 tahun ya Pak? Hampir 1 tahun. Oke Pak, satu lagi Pak. Satu lagi terus ya kayak ini. Jangan tadi 3. Oh ya, oke. Satu lagi Pak, tolong dong Pak, kasih satu motivasi buat teman-teman kita yang nanti nonton nih, anak-anak SMA Negeri 1 Rumpin dan sekitarnya. Mungkin Bapak mau kasih motivasi Pak. Oke, teman-teman, tidak ada motivasi dari saya ya. Karena motivasi terbesar kalian itu kalian sendiri itu. Lalu ada satu saja kata-kata di akhir dari saya ya, teman-teman, kesulitan itu pasti ada, masalah itu pasti ada, penghalang itu pasti ada, tapi sukses itu wajib. Itu dari saya. Oke Pak, oke, mungkin di podcast kali ini sangat apa ya, yang Bapak Herlambang semua jawab dari pertanyaan yang saya lontarkan ini sangat-sangat bermanfaat dan juga
Amin, insya sangat Allah. bisa memotivasi dan merubah cara kita berpikir untuk kedepannya gitu. Jadi intinya di podcast itu kita ingin membawa suatu perubahan lah bagi kalian semua yang nonton di podcast ini, Pak. Amin, amin. Oke, jadi karena kenapa kita sebagai siswa yang sedang berpendidikan, pendidikan itu penting, motivasi itu penting karena pendidikan itu menurut Aristoteles, Pak, pendidikan itu tujuan utama pendidikan adalah untuk mencari kebahagiaan. Nah, dari pendidikan itu kalian bisa mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu, sukses itu penting ya, Pak. Dan pendidikan itu penting. Iya. Oke, Pak, boleh apa ya? Pertanyaan-pertanyaan challenge aja nggak sih, Pak? Kayak nanya-nanya seputar Bapak yang baru setahun di sini, Pak. Oh, boleh, boleh. Mungkin tentang guru-guru, siswa-siswanya, Pak. Ya, oke. Boleh, Pak. Boleh, boleh. Oke, Pak, menurut Bapak siapa sih, Pak, guru yang paling hits di SMA Negeri 1 Rumpin, Pak? Yang paling hits. Hits dalam arti apa ya? Apa Hits ya? Populer lah. Oke. Kalau saya identifikasi sih ya selama ini Mister sih. Mister B karena Mister B. Karena apa? Udah nggak ada ya Misternya ya. Ya tapi itulah ya. Hampir semua itu kalau saya masuk kelas membicarakan beliau gitu ya. Ya Mister B yang paling hit saat itu. Awal-awal sampai dengan saat ini. Mungkin nanti akan ada penerusnya nih yang lain mengertikan. Ada sudah muncul nih Mister Muksi. Kalau saya manggilnya Muksai. Muksi sayang. Kayak gitu. Oke, Pak. Emang saya ngerasain juga pas dulu, Pak, Mr. B itu sangat populer lah, Pak, dan apa yang dia kasih di SMA Negeri di SMA Negeri 1 Rumpin ini sangat melekat gitu, Pak. Makanya dia populer gitu. Betul. Saya merasa seperti itu, Pak. Nah, oke. Satu, Ri. Apa? Mr. B itu populer walaupun dengan gaya yang aneh, guys. Ya, dengan gaya yang aneh, yang serba aneh juga terobosannya ya, gitu kan. Bang, kamu gini, Bang, kamu gini ya. Pokoknya sukses selalu untuk Mr. B dimanapun Mr. B berada. Ya, tapi saya sangat bersyukur pernah bertemu dengan Mr. B. Mr. B sudah tugas tempat yang lain dan saya bersyukur Mr. B sudah tidak di sini. Jadi saya tidak direpotkan lagi Mr. B. Berarti itu. Oke. Good luck Mr. B. Sukses terus, Pak. Oke. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Challenge selanjutnya. Siapa sih, Pak, guru yang inspiratif di SMA Negeri 1 Rumpin kali ini, Pak? Menurut Bapak? Yang sangat inspiratif. Yang pertama itu Pak Arif. Pak Arif. Yang kedua Pak Muslih. Dan di posisi ketiga Pak Muslim Arif. Terus terang saya mengidolakan 3 guru tersebut gitu. Ya, saya punya idola saat ini. 3 guru tersebut menjadi idola saya. Mungkin lain kali bisa di lain edisi bisa kita undang, Pak. Boleh. Idola Bapak. Boleh. 3 idola itu wajib diundang. Karena beliau itu tahu aktivitas saya di luar seperti apa, namun beliau tetap memandang saya baik di sini. Walaupun beliau tahu saya di luar itu seperti apa yang saya kerjakan di luar, tapi beliau tetap merangkul saya di sekolah, menganggap saya anaknya, menganggap saya adiknya. Gitu. Ini boleh minum dulu nggak, Ri? Boleh. Kosong ini. Kan puasa, kosong ini, karena bulan puasa. Nanti kalau nggak bulan puasa, narasumber insya Allah di sini ada ayam bakar, ya kan, Ri ya? Ada kopi, susu. Tinggal pilih. Dipotong nanti administrasinya. Lanjut, Ri. Oke, Pak. Yang terakhir ini masih di guru ya, Pak. Nanti kita lanjut juga ke siswa. Boleh. Yang terakhir itu siapa sih, Pak, guru yang punya power yang kuat dan berwibawa di SMA Negeri 1 Rumpin ini? Power yang kuat? Di hadapan anak dong? Iya, di hadapan siswa. Pak Hendri ya pasti. Dengan gayanya, hei kuceluk gitu kan. Hei kuceluk, sini kan. Pak Hendri. Oke, Pak, kita lanjut sekarang ke siswa, Pak. Oke. Nggak apa-apa, bebas. Siapa sih, Pak,
siswa yang emang bisa menginspirasi dan juga Bapak patut apresiasi? Dari perjalanannya ya, yang saya patut apresiasi saat ini Suli. Ya, Suli. Selain Suli, ya mungkin yang terkesan itu, Suli, ya. Udah, Suli. Satu nama, Suli. Kalau siswa yang bisa diandalkan mungkin dia, dan siswa yang berwibawa kayak misalkan gimana ya? Pokoknya siswa yang bisa diandalkan, siswa yang punya jiwa leadership dan juga siswa yang berwibawa. Satu-satu ya Pak. Yang diandalkan siapa? Oke, yang diandalkan pastinya dong Fahri. Kan nanti saya akan mengandung, Ri tolong bantu saya kan di Lobs gitu kan. Nah, sejauh ini mungkin koordinasi saya lebih sering dengan Fahri karena Fahri sebagai ketua Lobs, saya pembinanya. Kita komunikasinya harus lancar, segala sesuatunya kita selesaikan bersama-sama. Jadi untuk kali ini siswa yang bisa diandalkan itu ada di Fahri. Ya, biar nanti diundang lagi. Fahri ya, siswa yang paling punya jiwa leadership saat ini yang saya lihat itu kelas 11. Siapa? Dayat. MPK ya. Dayat ya. Walaupun masih kelas 11 tapi jiwa leadershipnya sudah terlihat, dan saya rasa kalau anak tersebut atau Ananda Dayat itu bisa kita arahkan, kita manage sebaik mungkin, di kelas 12 dia akan matang. Itu. Satu lagi, selain Dayat, Mawar, kelas 11. Oke, kalau yang itu tuh siswa yang berwibawa, yang punya pengaruh besar gitu, bisa membawa pengaruh besar. Ada nggak sih Pak di Semarang? Bisa membawa pengaruh besar. Ada nggak Mas kira-kira? Untuk saat ini belum terlihat sosoknya sih ya, karena kan itu universal ya, Ri, membawa pengaruh atau mempengaruhi, itu kan berarti kan kekuatan political power ya. Itu saya rasa belum ada yang tepat untuk mengisi posisinya ya. Saya rasa ya paling secara lingkup kecilnya itu ya kalian ini sebagai ketua ekskul mungkin yang sudah terlihat. Tapi untuk secara keseluruhan saya belum lihat itu. Oke Pak, kita udah sampai di penghujung nih Pak. Alhamdulillah, amin. Mungkin saya beri kesimpulan dulu. Jadi di podcast ini kita membahas motivasi pendidikan, kunci kesuksesan. Jadi buat teman-teman boleh didengar podcast ini kayak siraman rohani kesuksesan ya Pak ini. Ya. Siraman rohani, basah dong. Ya jadi kalian yang masih di jenjang pendidikan terus semangat, motivasinya ditinggiin lagi, bahagiakan kedua orang tua, intinya raih kesuksesan kalian. Jadi belajar itu bukan tentang siapa yang pintar, siapa yang bodoh, tapi tentang siapa yang kalian mau berusaha untuk mencapai kesuksesan kalian. Good. Mungkin Bapak mau ngasih quotes Pak? Hah? Mau ngasih quotes? Nggak ada sih, sudah diwakili Pak Hari, karena kita satu bendera. Lobs. Oke, mungkin ini sudah di penghujung acara, penghujung podcast kali ini Pak. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan selalu. Amin ya Allah. Sukseskan selalu dan semoga apa yang kita bahas kali ini bisa mempengaruhi siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Rumpin Pak. Dan pasti bermanfaat dong ya Ri ya. Oke. Mungkin itu aja Pak. Gak ada kata-kata sebelum ditutup Pak. Kalau punya mimpi, teman-teman apapun mimpinya, tetap konsisten dengan tujuan mimpi tersebut. Kalaupun nanti teman-teman mengalami suatu problem atau kesulitan, jangan pergi dari kesulitan tersebut, tetap on the track ya. Kalau saya selalu bilang sama Fahri, eksekusi Ri ya, karena saya yakin usaha akan sampai pada titik tersebut. Oke. Terima kasih Bapak telah bisa menyempatkan waktunya untuk kita undang dan kita berbincang-bincang lah Pak di sini. Oke. Mungkin nanti kita
ada lagi Pak di podcast selanjutnya, Bapak bisa pantau Siap. ya Pak. Siap. Untuk kita yang undang siapa narasumbernya untuk selanjutnya Pak. Baik. Oke, mungkin itu saja dari kita berdua. Kami akhiri, pamit undur diri. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini, di share terus biar semuanya di SMA Negeri 1 Rumpin ini pada nonton ya Pak. Oke, wajib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.